Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 263, Futian ingin memku, 1. Di sisi lain, Nalan Yan tertegun saat melihat sosok Futian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Futian. Mendengar kata-kata Nalan Yan, Liu Shuang menghentikan apa yang dia lakukan dan berkata kepada Nalan Yan dalam pelukannya. Bao, apakah kamu kenal orang ini? Mata Nalan Yan berbinar saat mendengar nama Liu Shuang. Saat kembali ke puncak Incense Burner, Futian ini telah mempermalukannya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Selama dia membunuhnya, tidak ada yang tahu tentang masa lalunya. Nalan Yan baru saja hendak berbicara dengan Liu Shuang ketika dia mendengar suara Futian. Nalan Yan, aku tidak menyangka kamu akan tetap sama seperti sebelumnya. Anda benar-benar tidak dapat mengubah cara Anda. Apa katamu? Liu Shuang berteriak pada Futian. Nalan Yan bahkan berpura-pura menangis ketika dia meringkuk di pelukan Liu Shuang, berkata dengan nada bersalah. Saudara Wu Shuang, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Ketika saya masih muda, keluarga saya tidak baik. Selalu ada orang yang mendambakanku. Futian itu ingin memku sebelumnya. Mengatakan ini, Nalan Yan mulai terisak dalam pelukan Liu Shuang. Dikatakan bahwa Futian ingin Nalan Yan dan bekerja sama dengan air mata Nalan Yan. Saat ini, Liu Shuang sudah diliputi amarah. Dia tidak peduli apakah itu asli atau palsu. Segera, dia berkata pada Nalan Yan. Bao, tidak apa-apa, saudara Wu Shuang akan membantu Anda mendapatkan keadilan. Mendengar kata-kata Liu Shuang, bibir Nalan Yan membentuk senyuman dingin, seolah dia sudah bisa melihat apa yang akan terjadi pada Futian. Futian, kali ini, aku akan membalasmu 2 kali lipat atas penghinaan yang kamu berikan padaku. Dengan pemikiran ini, Nalan Yan berdiri di samping. Dia ingin melihat bagaimana Futian akan dikalahkan oleh Liu Shuang. Ketika Futian melihat kemampuan akting Nalan Yan, dia tidak bisa tidak memberikan acungan jempol di hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, kata-kata Nalan Yan sebelumnya secara alami diterima oleh telinganya. Apa latar belakang keluarga yang miskin, apa yang ingin saya Anda? Bahkan tidak menyebutkan memiliki sedikit kontak dengan Anda. Itu hanya mengarang sesuatu dari ketiadaan, oke. Sementara Futian menghela nafas dalam hatinya, cambuk panjang Liu Shuang juga menembus udara. Futian menatap dengan dingin cambuk yang datang ke arahnya. Dia mengangkat tangannya dan meraih cambuk itu. Apa yang sedang terjadi? Liu Shuang terkejut melihat Futian mengambil cambuk itu. Dalam persepsinya, tidak ada aura di tubuh Futian. Dia hanyalah manusia biasa. Pantas saja dia berani datang ke sini sendirian. Ternyata dia menyembunyikan auranya. Namun, dengan level God Kingku, lalu bagaimana jika aku menyembunyikan auraku? Liu Shuang mendengus dalam hatinya dan hendak menarik cambuknya kembali untuk melancarkan serangan kedua. Namun, sebelum dia bisa menarik cambuknya kembali, Futian menarik cambuk di tangannya. Cambuk di tangan Liu Shuang jatuh ke tanah dan dia hampir jatuh. Bagaimana ini mungkin? Nalan Yan, yang memperhatikan semuanya dari samping, memandang Futian dengan kaget. Kamu pasti seorang God King juga. Pantas saja kamu berani bersikap sombong di depanku. Namun, meskipun kamu seorang God King, aku akan tetap membunuhmu di sini hari ini. Setelah dipermalukan oleh Futian, suara marah Liu Shuang terdengar di Sekte Matahari Besar. Kitab suci yang asli, roda emas matahari besar. Zhen Yuan di tubuh Liu Shuang dengan cepat mengembun, dan aura kuat menyebar darinya. Segera, hembusan angin bertiup di sekitarnya. Para murid Sekte Matahari Besar mau tidak mau menutupi wajah mereka dengan tangan. Segera, ki sejati di tubuh Liu Shuang membentuk matahari merah keemasan di atasnya. Pembentukan roda emas matahari besar menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Futian, mati. Liu Shuang mendorong tangannya ke arah Futian, dan roda emas matahari besar melesat ke arahnya dengan aura penghancur dunia. Ketika Nalan Yan melihat serangan agung Liu Shuang, kekhawatiran di matanya menghilang. Tidak peduli seberapa kuatnya Futian, dia mungkin akan menjadi abu karena serangan seperti itu. Saat memikirkan hal ini, Nalan Yan sudah mulai membayangkan bagaimana penampilan Futian ketika dia memohon belas kasihan. Futian memandangi matahari besar yang menyinari dirinya dan tersenyum.
Entah itu cambuk panjang atau matahari besar, kaki Futian selalu berdiri di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali. Saat matahari mendekat, tangan kanan Futian mengepal dan memancarkan cahaya kemasan. Hehe, trik kecil. Futian memandang matahari dengan jijik dan meninju dengan tangan kanannya, bertabrakan dengan matahari. Bang! Tinjunya bertabrakan dengan matahari, dan ledakan keras terdengar di kota Dayang. Asap dan debu beterbangan ke udara. Apakah hasilnya? Inilah yang dipikirkan semua orang yang hadir. Tampaknya Futian sudah memohon belas kasihan di bawah serangan saudara Wushuang. Nalan Yan baru saja akan memasuki asap dan debu ketika dia memikirkannya. Suara mendesing. Hembusan angin bertiup kencang, seketika menerbangkan debu di sekitarnya. Saat debu mulai mengendap, dua sosok muncul. Dia melihat Futian masih berdiri di sana tanpa bergerak, tatapannya agak mengejek saat dia melihat ke arah Nalan Yan yang sedang berlari. Liu Shuang sudah pingsan di tanah, berlumuran darah. Sedangkan naga api, sudah terlempar ke udara oleh pukulan Futian. Ketika murid-murid Sekte Matahari Besar melihat pemandangan ini, mereka tertegun sejenak sebelum berteriak. Tak terkalahkan, tak terkalahkan, tak terkalahkan. Belum lama ini, Liu Shuang mempermalukan mereka. Sekarang setelah mereka melihatnya setengah mati, para murid Sekte Matahari Besar merasa jauh lebih baik. Pada saat ini, mata Nalan Yan dipenuhi ketakutan saat dia melihat ke arah Futian. Melihat Futian yang berjalan ke arahnya, dia secara naluriah berkata, "Jangan datang kemari, Futian. Bukan itu yang kamu pikirkan. Itu adalah ide Liu Shuang untuk datang ke kota Dayang. Kamu tahu kekuatanku, satu dipaksa." Sebelum Nalan Yan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diangkat ke udara oleh Futian. Terhadap kemampuan akting Nalan Yan, Futian sudah tidak ingin membeberkan apapun tentangnya. Dia memandangnya dengan dingin dan berkata perlahan, "Nalan Yan, jangan membicarakan omong kosong ini lagi. Katakan saja padaku secara langsung, apa yang kamu lakukan di Great Sun Town." Hati Nalan Yan sudah dipenuhi rasa takut. Sekarang dia dihadapkan pada kata-kata dingin dari Futian, beraninya dia menyembunyikan sesuatu. Saat dia hendak berbicara, dia melihat Futian mengerutkan kening. Sosoknya bersinar dan dia membawanya ke sisi lain. Di tempat mereka awalnya berdiri, seberkas cahaya melintas, meninggalkan lubang besar di tanah. "Jadi, kamu punya kaki tangan lain," kata Futian pada Nalan Yan dengan acuh tak acuh, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah lain. Mereka melihat seorang pria berpakaian bulu mengumpulkan esensi sejati berwarna hijau tua di tangannya saat dia menatap lurus ke arah mereka. Chu Yuanshan telah memperhatikan dari samping. Setelah tabrakan antara Liu Shuang dan Futian, dia segera berjalan mendekat. Nalan Yan, yang berada di tangan Futian, memandang Chu Yuanshan yang berdiri di samping. Seolah-olah dia meraih sedotan penyelamat hidup dan berteriak pada Chu Yuanshan. "Rekan Daois Chu, selamatkan aku." Bab 264, Membuat Sangkar Besi 1. Nalan Yan juga tahu bahwa kekuatan Chu Yuanshan berada di atas kekuatan Liu Shuang. Jika dia bergerak, dia mungkin bisa menyelamatkannya. Setelah Chu Yuanshan mendengar perkataan Nalan Yan, dia tidak bertindak gegabah. Meskipun Liu Shuang adalah Raja Dewa yang setengah matang, dia tetaplah Raja Dewa. Orang ini mampu mengalahkan Liu Shuang, jadi dia setidaknya harus menjadi Raja Dewa. Chu Yuanshan tidak yakin dia bisa mengalahkannya. Nalan Yan melihat bahwa setelah Chu Yuanshan mendengarnya berteriak minta tolong, dia berdiri diam untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata lagi. "Rekan Daois Chu, selama Anda menyelamatkan saya dapat memberitahu Anda lebih banyak informasi." Ketika Chu Yuanshan mendengar kata-kata Nalan Yan, ekspresinya juga tidak yakin. Pada saat yang sama, dia mulai menghitung dalam hatinya. Wanita ini sebenarnya memiliki informasi lain yang belum dia ceritakan kepadanya. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih banyak tentang reinkarnasi penguasa pengadilan surgawi, dia tidak punya pilihan selain bergerak. Semangat juang di tubuh Chu Yuanshan dengan cepat terdeteksi oleh Futian. Dengan cepat, dia muncul di depan Chu Yuanshan. Kecepatan yang sangat cepat. Chu Yuanshan terkejut dan hendak bereaksi. Tinju emas membesar di pupil matanya. Bang! Futian meninju wajah Chu Yuanshan, membuatnya terbang. Dalam perjalanannya, mereka bahkan berpapasan dengan beberapa warung di kota Dayang. Pada akhirnya, mereka pun jatuh ke tanah, setengah mati.
Setelah mengirim Chu Yuanshan terbang dengan pukulan biasa, Futian berkata kepada Nalan Yan di tangannya, Nalan Yan, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di kota Dayang? Harapan terakhirnya telah dihancurkan oleh Futian. Nalan Yan sudah pingsan karena ketakutan. Melihat kemunculan Nalan Yan yang tidak sadarkan diri, Futian juga terdiam beberapa saat. Tidak mungkin, dia pingsan begitu cepat. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan melemparkan Nalan Yan ke tanah. Setelah itu, sepotong perkamen jatuh dari tubuh Nalan Yan. Setelah mengambil perkamen di tanah, Futian melihat buah markisa terpampang di atasnya. Bukankah ini buah markisa yang diminta guru untuk ditemukan oleh Suster Junior Ruomiao? Aku bisa mengembalikannya untuk Suster Junior Ruomiao. Setelah menyimpan perkamen itu, dia tidak peduli apakah Liu Shuang dan dua lainnya hidup atau mati. Dia terus berjalan menuju Sekte Matahari Besar. Di halaman Xiao Changtian, Xiao Changtian saat ini berada di gudang. Setelah mengutak-atiknya beberapa saat, Xiao Changtian memandang rak kayu kecil di depannya dengan puas. Selama Futian meminjam mutiara api dari Great Sun Zenren dan menaruhnya di dalamnya, matahari kecil buatannya akan selesai dibuat. Keluar dari ruang penyimpanan, Xiao Changtian melihat warna merah dan kuning di langit. Melihat pemandangan merah dan kuning, mata Xiao Changtian berkilat nostalgia. Pemandangan merah dan kuning ini, apakah ini kembang api yang sering saya nyalakan di kehidupan saya sebelumnya? Dia tidak menyangka bahwa orang-orang di dunia budidaya abadi juga suka menyalakan kembang api. Selain itu, efek khusus dari kembang api ini sebanding dengan yang dia mainkan di kehidupan sebelumnya. Kemudian, dia masuk ke kamarnya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu dari bawah tempat tidurnya. Setelah dibuka perlahan, berisi kembang api yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya. Kebetulan dia sudah lama tidak menyalakan kembang api. Kenapa dia tidak bermain dengan Jiwer dan yang lainnya malam ini? Xiao Changtian berkata dalam hatinya. Kemudian, dia menutup kotak kayu itu dan keluar kamar. Melihat ada baja di luar pintu, dia menamparkan keningnya. Baru kemudian dia ingat bahwa dia berencana menggunakan baja tersebut untuk membuat sangkar besi. Hantu tua kotor itu selalu membawa rongrong berlarian, dan di halaman ia selalu berkelahi dengan ayam tua di kandang ayam, dan juga menolak untuk berubah setelah ditegur berulang kali, sungguh sulit untuk merasa nyaman. Dia harus membuat sangkar besi untuk berjaga-jaga. Jika dia kehabisan lagi, dia pasti akan menguncinya. Kalau tidak, jika suatu hari dia ditangkap dan dijadikan sup, bukankah jalannya menuju tak terkalahkan akan hancur? Dia telah menerima pelatihan khusus dari sistem dalam keterampilan pemurniannya, jadi tidak masalah baginya untuk memecahkan sangkar besi. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian mengambil palu besi di sampingnya dan duduk di tangga untuk membuat sangkar besi. Bang, 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 Xiao Changtian melambaikan palu besi di tangannya dan sebuah sangkar muncul di tangannya. Hewan-hewan di halaman melihat pemandangan ini seperti yang diharapkan. Rongrong gemuk di sudut mendengar suara palu Xiao Changtian dipukul, hatinya dipenuhi ketakutan, berkata kepada kura-kura hitam di kepalanya. Bos, menurut Anda apa yang sedang dilakukan guru? Apakah dia membuat sangkar besi untuk mengurung kita? Kura-kura hitam melihat sangkar besi yang perlahan terbentuk di tangan Xiao Changtian, matanya juga dipenuhi ketakutan, tapi dia masih berkata kepada Rongrong yang gemuk. Gendut, jangan panik. Jika Anda ingin mengurung mereka, kuncilah mereka sampai mati. Setelah mengatakan itu, kura-kura hitam memasukkan kepala dan anggota tubuhnya ke dalam cangkang kura-kura. Setelah Rongrong yang gemuk mendengar kata-kata kura-kura hitam, dia merasa itu masuk akal, tetapi dia masih menyusut ke sudut dan menggigil. Hewan-hewan lainnya juga sama. Melihat sangkar logam yang sudah terbentuk di tangan Xiao Changtian, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Bang! Dengan serangan terakhir, sangkar besi di tangan Xiao Changtian telah selesai dibuat. Dia mengangkat sangkar besi dari tanah dan membaliknya beberapa kali. Setelah memastikan tidak ada lubang, dia meletakkannya di samping. Pada saat ini, Futian juga telah kembali dari Sekte Matahari Agung. Dia memegang flame pearl yang dia pinjam dari Great Sun Immortal. Dia menyerahkan manik api itu kepada Xiao Changtian dan melihat sangkar besi di tanah. Dia tidak bisa tidak bertanya. Tuan, ini, di mata Futian, sangkar besi itu dilekatkan dengan hukum langit dan bumi. Jika mereka dikurung,
tidak ada yang bisa melarikan diri. Oh, kamu sedang membicarakan sangkar besi ini. Saya baru saja membuat ini. Hantu tua yang kotor dan yang lainnya terlalu mengkhawatirkan. Xiao Changtian berkata kepada Futian sambil meletakkan flame pearl di rak kayu yang baru saja dia buat. Xiao Changtian memutar pegangan kecil di rak kayunya setelah api manik dimasukkan. Seketika, hembusan angin panas bertiup dari rangka kayu tersebut. Dengan benda ini dan kompor di rumah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di musim dingin ini. Xiao Changtian memandang Little Sun, yang telah menyelesaikan tugasnya, dan senyum puas muncul di wajahnya. Di sampingnya, kura-kura hitam dan rongrong yang gemuk mendengar percakapan antara Xiao Changtian dan Futian, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Bos, apakah kamu mendengar itu? Guru sepertinya telah mengatakan bahwa sangkar besi disiapkan untuk Anda. Setelah mendengar perkataan Xiao Changtian, kura-kura hitam tidak menjulurkan anggota badan atau kepalanya. Dia tidak menanggapi kata-kata Fatih. Setelah semuanya selesai, Xiao Changtian melihat ke langit. Sepertinya sudah waktunya makan malam. Dia berkata pada Futian. Futian, berkemas dan panggil yang lain untuk makan malam. Bab 265, menyalakan kembang api. Seru sekali, 1. Halaman Xiao Changtian. Xiao Changtian dan murid-muridnya sedang duduk mengelilingi meja makan di halaman, makan dan minum. Mereka berbicara dan tertawa. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Kamu harus memegang sumpit seperti ini. Mengerti. Xiao Changtian memandang Diu Zeng yang memegang sepasang sumpit di masing-masing tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tuan, kedua sumpit ini terlalu berat. Saya tidak bisa membawanya dengan satu tangan. Mendengar perkataan Diu Zeng, Xiao Changtian hanya bisa mengutuk. Saya pikir Anda hanya bermain-main dan tidak belajar dengan baik. Anda tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik. Setelah makan malam, Xiao Changtian mengambil sebuah kotak kayu dan berkata kepada yang lain. Jika kamu ingin bermain, kamu bisa bersenang-senang hari ini. Mendengar perkataan Xiao Changtian dan melihatnya mengeluarkan sebuah kotak kayu, semua orang penasaran. Xiao Changtian perlahan membuka kotak kayu di tangannya, dan semua orang melihat kembang api di dalamnya. Diu Zeng dan yang lainnya belum pernah melihat kembang api sebelumnya. Dia bertanya pada Xiao Changtian. Tuan, apa ini? Mendengar perkataan Diu Zeng, Xiao Changtian juga sedikit tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata. Ini adalah kembang api. Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Kembang api. Diu Zeng melihat ke dalam kotak kayu itu beberapa kali dan menggelengkan kepalanya. Xiao Changtian memandang Diu Zeng dan tiba-tiba mengerti. Kembang api yang dia bawa di kehidupan sebelumnya adalah untuk dimainkan oleh manusia, sedangkan orang-orang di dunia kultivasi sebagian besar adalah kultivator abadi. Ia yakin para pembudidaya tersebut harus menggunakan cara tertentu untuk membuat kembang api, namun mereka hanya dapat menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Meskipun muridnya ini memiliki beberapa bakat, dia bukanlah seorang kultivator abadi. Jelas sekali, dia belum mencapai tingkat di mana dia bisa bersentuhan dengan kembang api. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian melihat ekspresi bingung orang lain dan bahkan lebih yakin dengan tebakannya. Setelah mengeluarkan kembang api dari kotak kayu, Xiao Changtian berkata kepada semua orang. Ini adalah sesuatu yang biasa saya mainkan, akan kutunjukkan padamu. Perhatikan baik-baik, itu sangat menyenangkan. Mendengar bahwa ini adalah sesuatu yang biasa dimainkan oleh Xiao Changtian, semua orang menatapnya. Mereka juga ingin tahu apa yang biasa dimainkan Xiao Changtian. Setelah menyalakan sumbunya, Xiao Changtian mengarahkannya ke langit. Dengan suara deras, seberkas cahaya terbang dari tangan Xiao Changtian. Ketika mencapai udara, ia meledak dan berubah menjadi cahaya warna-warni. Senjata macam apa ini? Semua orang memandang Xiao Changtian dengan kaget. Bukan hanya mereka, orang-orang yang membawa batu bata di halaman juga merasakan gerakan yang datang dari Xiao Changtian. Beberapa saat yang lalu, mereka mendengar suara gemuruh dan merasakan fluktuasi energi yang hebat. Kemudian, suara keras datang dari langit, dan energi mengerikan menyebar di udara. Mereka yakin jika energi ini meledak, mereka akan mati di sini hari ini. Xiao Changtian melihat ekspresi terkejut semua orang dan tersenyum. Dia berkata pada Diu Zeng. Diu Zeng, kenapa kamu tidak mencobanya? Tuan, bisakah saya?
Diu Zeng mendengar Xiao Changtian memanggilnya dan bertanya dengan panik. Dia sekarang mengerti apa yang dikatakan tuannya tentang benda-benda yang biasa dia mainkan. Ini jelas merupakan meriam di dunia manusia. Jika dia tidak ceroboh dan tidak mengendalikannya dengan baik, apa yang akan dia lakukan jika dia menghancurkan halaman tuannya? Xiao Changtian melihat ekspresi terkejut dan ketakutan Diu Zeng, jadi dia melambai padanya dan berkata perlahan. Tidak apa-apa. Saat pertama kali bersentuhan dengan kembang api, dia juga terkejut dan takut terhadapnya. Namun, setelah bermain beberapa kali, dia menjadi terbiasa. Setelah mendengar perkataan Xiao Changtian, Diu Zeng berjalan ke arah Xiao Changtian dengan kaget. Dia mengeluarkan kembang api dari kotak kayu dan menyalakan sumbunya dengan bantuan Xiao Changtian. Dengan suara mendesing yang sama, Diu Zeng merasa lebih dari separuh esensi sejatinya tersedot oleh kembang api di tangannya. Kemudian, cahaya itu terbang ke udara dan meledak menjadi cahaya 5 warna. Xiao Changtian tersenyum saat melihat Diu berlari kembali ke kerumunan setelah menyalakan kembang api. Penampilan Diu Zeng saat ini mirip dengan pertama kali dia bersentuhan dengan kembang api. Setelah Diu Zeng kembali ke kerumunan, Wang Miaoshu dan yang lainnya juga bertanya kepadanya. Adik laki-laki, bagaimana kabar guru? Bagaimana perasaanmu setelah menggunakannya? Mendengar apa yang dikatakan Futian dan yang lainnya, Diu Zeng juga menarik napas beberapa kali dan berkata kepada mereka. Kembang api di tangan guru memang menyenangkan, namun menghabiskan sedikit esensi sejati. Setiap kali saya memotretnya, saya merasa kembang api ini menguras banyak esensi sejati dari tubuh saya. Namun, saya merasa tidak ada seorang pun di alam surgawi yang dapat menahan kekuatan kembang api ini. Mendengar perkataan Diu Zeng, yang lain mengangguk setuju. Setelah Diu Zeng pergi, Xiao Changtian berkata kepada orang banyak. Apakah ada orang lain yang ingin mencoba? Pada saat ini, Ditian berjalan mendekat dan berbicara dengan Xiao Changtian. Senior, bolehkah aku mencobanya? Setelah demonstrasi Diu Zeng dan Xiao Changtian, Ditian sudah bisa merasakan betapa luar biasa kembang api tersebut. Jika dia bisa menyimpannya dan menggunakannya untuk pertahanan diri, dia akan memiliki kartu truf lainnya ketika dia bertemu dengan para ahli dunia surgawi yang sedang memburunya di masa depan. Saat ini, pandangan Xiao Changtian tertuju pada muridnya. Setelah dia mendengar perkataan Ditian, dia menoleh dan melihat Ditian di sampingnya. Tentu saja Anda bisa. Xiao Changtian tertawa. Setelah itu, dia mengeluarkan kembang api dari kotak kayu dan memberikannya kepada Ditian. Sama seperti Diu Zeng, Ditian juga terkesima dengan efek ajaib dari kembang api setelah ia merasakan apinya. Kemudian, Xiao Changtian mengeluarkan semua kembang api dari kotak kayu dan berkata kepada orang banyak. Jangan hanya berdiri di sana. Kalian masing-masing dapat mengambil satu dan memainkannya. Saat dia berbicara, Xiao Changtian melemparkan satu ke mereka masing-masing. Futian dan yang lainnya melihat kembang api di tangan mereka, dan mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Ini adalah kesempatan tertinggi yang diberikan Tuan mereka. Dengan kembang api ini, mereka akan memiliki cara lain untuk menyelamatkan nyawa mereka saat keluar di masa depan. Meskipun mereka belum bertemu siapapun yang dapat mengancam mereka, lebih baik bersiap-siap. Kemudian, Futian dan yang lainnya berkata pada Xiao Changtian. Terima kasih Tuan. Pada saat ini, semua pembudidaya dalam jarak 100 mil dari Sekte Matahari Besar gemetar. Beberapa saat yang lalu, mereka merasakan fluktuasi energi yang mengerikan datang dari langit di atas kota Dayang. Seolah-olah ada ahli tak tertandingi yang bertarung di langit. Beberapa pembudidaya yang ingin pergi untuk menyelidiki diledakkan oleh aura yang kuat sebelum mereka bisa mendekat. Mereka jatuh ke tanah, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Untuk sementara waktu, semua pengikut Siuxian bersembunyi di sarang mereka dan mengaktifkan susunan perlindungan sekte, takut mereka akan terpengaruh jika mereka tidak berhati-hati. Bab 266-1 menemukan penguasa pengadilan surgawi 1. Di langit di atas kota Dayang, Liu Shuang, Nalan Yan, dan Chu Yuan San semuanya berada di udara, wajah mereka tertutup debu dan pakaian mereka berantakan. Setelah terbangun di kota Great Sun, Nalan Yan segera mendesak Liu Shuang dan Chu Yuanshan untuk pergi. Dia takut Futian akan mengetahui bahwa mereka masih hidup dan mengejar mereka. Nalan Yan sekarang agak trauma dengan Futian. Tanpa perlu Nalan Yan Duo mengatakan apapun,
Chu Yuanshan dan Li Wushuang ingin meninggalkan kota Great Sun sesegera mungkin. Chu Yuanshan mulai meragukan hidupnya. Dia telah dipukuli 2 kali oleh orang-orang ketika dia datang ke kota Dayang. Jika dia tidak melihat para pelahap besi, dia akan curiga bahwa dia tidak datang ke benua Tianyuan. Bang, bang, bang. Saat mereka bertiga terbang di udara, mereka mendengar serangkaian suara keras datang dari depan. Kemudian, angin kencang dengan fluktuasi energi yang kuat bertiup. Mereka bertiga menggunakan tangan mereka untuk menutupi wajah mereka. Kemudian, mereka merasakan darah di tubuh mereka bergejolak. Setelah tertiup angin kencang, mereka bertiga memegangi dada mereka dan melihat ke depan dengan kaget. Siapa yang bertarung? Melihat aura ini, budidayanya lebih dari 1 tingkat lebih tinggi dari mereka. Sebelum mereka bisa mengetahuinya, cahaya warna-warni meledak di depan mereka, dan gelombang energi yang lebih kuat menyapu ke arah mereka. Menghindari, Chu Yuanshan berteriak pada Li Wushuang dan yang lainnya sebelum terbang ke bawah. Bang! Meskipun Chu Yuanshan bereaksi tepat waktu, gelombang energi masih melewati tubuh mereka. Mereka bertiga memuntahkan seteguk darah, dan tubuh mereka jatuh seperti layang-layang yang talinya putus. Pada saat ini, di area luar halaman Xiao Changtian, Ditian menatap kembang api yang padam di tangannya, merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak tahu kemampuan seperti apa yang diperlukan untuk membuat benda seperti itu dari lembah hantu. Hanya 1 tembakan kembang api ini sudah cukup untuk membunuh kaisar yang saleh. Jika begitu banyak meriam yang ditembakkan secara berurutan, faksi manapun mungkin akan menjadi abu. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, rasa hormat Ditian terhadap Xiao Changtian semakin meningkat. Pada saat ini, Chu Yuanshan, Li Wushuang, dan Nalan Yan, yang jatuh ke tanah, semuanya berlumuran darah. Jelas sekali bahwa mereka menderita luka dalam yang serius akibat fluktuasi energi tadi. Li Wushuang memuntahkan seteguk darah dan tertawa. Saya menemukannya, hahaha. Ketika Chu Yuanshan dan Nalan Yan melihat ekspresi Li Wushuang, mereka bertukar pandang dan memahami arti di mata satu sama lain. Mungkinkah fluktuasi energi tadi telah merusak otak Li Wushuang? Kemudian, Li Wushuang dengan bersemangat meraih tangan Nalan Yan dan berkata padanya. Harta karun, aku menemukannya, aku menemukannya. Apa yang kamu temukan? Nalan Yan berkata dengan ngeri saat melihat kegembiraan di wajah Li Wushuang. Saya telah menemukan lokasi penguasa pengadilan surgawi. Saat dia berbicara, Li Wushuang mengeluarkan piring batu giok dari dadanya. Ini adalah salah satu harta pribadinya. Itu bisa digunakan untuk melacak aura kultivator abadi. Ketika dia berjongkok di aula surgawi giok mistik, dia diam-diam merekam aura penguasa pengadilan surgawi. Dalam fluktuasi energi tadi, dia merasakan fluktuasi yang datang dari pelat gioknya. Jelas sekali aura penguasa pengadilan surgawi telah muncul. Mata Chu Yuanshan berbinar saat mendengar kata-kata Li Wushuang. Dia berkata kepada Li Wushuang, sudahkah kamu menemukan penguasa pengadilan surgawi? Di mana dia sekarang? Setelah Chu Yuanshan selesai berbicara, Nalan Yan juga menatap Li Wushuang dengan tatapan bertanya-tanya. Pada saat ini, Li Wushuang dengan cepat mengumpulkan ki sejatinya dan menuangkannya ke dalam piring batu giok. Pelat batu giok di depan mereka bertiga menyala. Setelah sekejap, Li Wushuang membuka matanya. Sambil menunjuk ke atas, dia berkata pada Nalan Yan dan Chu Yuanshan. Dunia surgawi, benua surgawi di antara awan. Mendengar bahwa itu terjadi setelah alam surgawi dan bukan setelah kota Dayang, Chu Yuanshan menghela nafas lega. Dia benar-benar tidak ingin tinggal terlalu lama di kota Dayang. Tidak hanya mereka telah dipukuli 2 kali oleh orang-orang, tetapi fluktuasi energi yang baru saja mereka temui juga merupakan sesuatu yang hanya akan muncul di tanah terlarang yang dikabarkan. Chu Yuanshan tidak ingin pemakan besi tidak terselamatkan, dan dia sendiri mati di sini. Dengan pemikiran ini, Chu Yuanshan berkata kepada Li Wushuang dan yang lainnya. Kalau begitu ayo cepat. Setelah mendengar kata-kata Chu Yuanshan, Li Wushuang dan Nalan Yan mengangguk. Nalan Yan lalu berkata, ayo pergi dari sisi lain. Cara ini. Mengingat gelombang energi sebelumnya, Nalan Yan dan yang lainnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Setelah saling memandang, mereka bertiga berjalan ke sisi lain secara serempak, bahkan tidak berani terbang. Tidak ada jalan lain.
Jika fluktuasi energi dari kebakaran besar sebelumnya terjadi lagi, mereka mungkin harus tinggal di sini selamanya. Setelah Liu Shuang dan yang lainnya pergi, Di Tian, yang berada di halaman Xiao Changtian, juga merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya. Baru saja, dia merasa seperti sedang dimata-matai. Mungkinkah klonnya yang lain telah menemukan tempat ini? Di Tian bergumam dalam hatinya. Dia dan klonnya bisa merasakan satu sama lain. Selama mereka cukup dekat, mereka bisa merasakan keberadaan satu sama lain. Setelah berpikir sejenak, Di Tian menggelengkan kepalanya. Dia memiliki metode unik di pengadilan surgawi untuk mengisolasi dirinya dari penyelidikan. Bahkan jika itu adalah tiruannya, tidak mudah baginya untuk menemukannya. Lalu, dia melihat kembang api di tangannya. Saat kembang api ini dilepaskan, dia perlu menyuntikkan esensi sejatinya ke dalamnya. Mungkinkah para ahli alam surgawi merasakan auranya dari ledakan kembang api? Setelah memikirkannya sebentar, Di Tian sendiri tidak berani memastikan. Dia memutuskan untuk tidak memikirkannya dan terus bekerja. Selama dia tinggal di halaman senior dan tidak keluar, bahkan jika ahli alam surgawi datang, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Pada saat yang sama, di halaman, Fu Tian juga menemukan Lin Ruomiao dan menyerahkan cetak biru yang jatuh dari tubuh Nalan Yan. Kakak senior, ini informasi tentang buah markisa yang diminta guru untuk Anda temukan. Saya tidak sengaja menemukannya di jalan hari ini. Saya ingin tahu apakah ini akan membantu Anda. Ketika Lin Ruomiao mendengar berita tentang buah markisa, dia segera mengambil perkamen itu dari tangan Fu Tian. Setelah melihat informasi yang tertera di sana, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berkata dengan penuh semangat kepada Fu Tian. Adik, aku hanya bingung mencari buah markisa di mana. Aku tidak berharap kamu banyak membantu kakak perempuan. Terima kasih. Dia telah bertanya-tanya tentang buah markisa akhir-akhir ini, tetapi tidak ada informasi tentangnya. Dia merasa terganggu dengan masalah ini. Lagi pula, jika dia gagal menyelesaikan misi Xiao Changtian akan sangat kecewa padanya. Pada saat itu, bagaimana dia bisa membalaskan dendam keluarganya? Saat ini, kabar tentang buah markisa yang diberikan oleh Fu Tian bagaikan hujan yang tepat waktu baginya. Setelah mendengar kata-kata Lin Ruomiao, Fu Tian menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kakak senior, tidak perlu. Bab 267, saya mengerti, saya tidak membutuhkannya. Di kota kecil di benua surgawi di antara awan. Di langit di atas kota kecil, sosok pembudidaya abadi terus-menerus terbang melewatinya. Bahkan ada beberapa yang datang berkelompok dengan kapal roh. Saat ini jalanan sedang ramai dengan orang, dan banyak pelanggan berkumpul di depan kios dan toko. Bisnis sedang sangat panas. Lin Ruomiao sedang berjalan di jalanan kota kecil. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan dia pendiam dan manis. Dia mengenakan gaun putih panjang, dan ada belati di pinggangnya. Melihat perkamen di tangannya, pandangan Lin Ruomiao tertuju pada pegunungan di depannya. Sesuai petunjuk di peta, lokasi buah markisa harusnya di depan. Lin Ruomiao bergumam. Setelah itu, cincin interspatial di tangannya bersinar dengan cahaya perak saat dia menyimpan perkamen itu. Berhenti meremas, aku di sini dulu. Siapa yang bilang, aku di sini dulu? Jam 11. Suara keras datang dari depan dan menarik perhatian Lin Ruomiao. Dia melihat sekelompok besar petani berkumpul di depan sebuah toko bernama Clear Wind Sect. Mereka semua berjuang untuk masuk ke dalam sekte angin jernih. Banyaknya orang yang mengantri hampir menutupi jalan utama. Dengan begitu banyak kultivator yang menghalangi jalannya, Lin Ruomiao sedikit mengernyit dan ingin mengitari mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua mengenakan pakaian binatang berjalan ke arah Lin Ruomiao dari sebuah kios di samping. Dia menunjuk ke cetak biru di kios dan berkata padanya, Nona, melihat pakaianmu, kamu juga pergi ke pegunungan Coiling Dragon untuk mencari harta karun, kan? Apakah kamu ingin peta? Orang tua itu berhenti di depan Clear Breeze Sect ketika dia melihat Lin Ruomiao memegang cetak biru. Dikombinasikan dengan belati di pinggangnya, jelas bahwa dia ada di sini untuk menemukan benda suci, sama seperti para pembudidaya abadi yang datang ke kota naga melingkar dalam beberapa hari terakhir. Saat dia berbicara, lelaki tua itu menepuk dadanya. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun keluar masuk pegunungan Coiling Dragon,
saya berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di kota Coiling Dragon yang memiliki peta lebih detail daripada saya. Setelah dengan kejam membantai beberapa petani muda, lelaki tua itu melihat jepit rambut di kepala Lin Ruomiao dan wajahnya yang lembut. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu seperti seekor anak domba yang menunggu untuk disembelih. Ketika Lin Ruomiao mendengar kata-kata lelaki tua ini, dia dengan santai meliriknya. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kulit binatang lelaki tua ini diambil dari binatang iblis yang bahkan tidak berada di tahap dewa tingkat menengah. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia pernah ke pegunungan Coiling Dragon, peta bagus apa yang bisa dia gambar. Selain itu, perkamen di cincin interspatialnya juga berisi informasi lengkap tentang pegunungan Coiling Dragon. Tidak perlu sama sekali. Namun, penyebutan benda suci oleh lelaki tua itu menggelitik minat Lin Ruomiao. Mungkinkah buah markisa yang dia cari? Ada juga sekelompok orang di depannya. Walaupun tingkat budidayanya tidak terlalu tinggi, namun jika mereka semua ke sini untuk mencari buah markisa, akan menjadi masalah. Dengan pemikiran seperti itu, Lin Miao berkata dengan dingin kepada orang tua itu. Benda suci. Ketika lelaki tua itu melihat ekspresi bingung Lin Ruomiao dan bagaimana dia bahkan tidak tahu tentang artefak suci, dia bahkan lebih senang. Seperti yang dia duga, gadis kecil ini pemarah, dan dia berasal dari keluarga kaya. Setelah melihat betapa semaraknya, dia ingin datang dan melihatnya. Dengan pemikiran ini, lelaki tua itu memasang senyum tebal di wajahnya saat dia perlahan berkata kepada Lin Ruomiao. Nona, kamu tidak tahu, kan? Sebuah benda suci baru-baru ini muncul di pegunungan Coiling Dragon. Dikatakan sebagai obat roh yang dapat membantu God King menerobos. Lin Ruomiao menganggukkan kepalanya secara simbolis ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu dan tidak menjawab. Apa yang sedang terjadi? Sesuai ekspektasi lelaki tua itu, setelah dia mengatakan bahwa itu adalah benda suci yang dapat membantu para raja yang saleh menerobos, gadis kecil ini pastinya sangat terkejut. Dia tidak bisa tidak melirik Lin Ruomiao, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak memiliki aura apapun. Ternyata dia adalah seorang kultivator kecil yang auranya bahkan tidak bisa dirasakan. Tidak heran dia tidak tahu apa itu Raja Dewa. Setelah memikirkannya dalam hati, lelaki tua itu memutar matanya dan terus berbicara dengan Lin Ruomiao. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku berkata terlalu banyak. Mari kita begini. Benda suci ini dapat membantumu menerobos beberapa alam besar. Merasakan tatapan lelaki tua itu dan tumpukan omong kosong itu, Lin Ruomiao melambaikan tangannya ke arahnya dan berkata dengan dingin. Seperti apa benda suci ini? Melihat Lin Ruomiao berbicara dan bertanya kepadanya tentang artefak suci, lelaki tua itu merasa senang. Seperti yang diharapkan, tidak ada seorang pun yang tidak tertarik untuk meningkatkan level budidaya mereka. Kemudian, dia mengambil gambar stan dan menunjuk suatu titik di atasnya, berkata kepada Lin Ruomiao. Benda suci ini dinamakan buah markisa. Dikatakan sebagai barang langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Itu memang buah markisa. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Lin Ruomiao menyilangkan tangan di depan dadanya dan melihat sekeliling ke kota yang sangat ramai. Tampaknya orang-orang ini ada di sini untuk mencari buah markisa. Orang tua berkulit binatang memegang cetak biru di tangannya dan memberikan pidato tanpa akhir kepada Lin Ruomiao. Mulutnya juga sedikit kering. Ketika dia melihat Lin Ruomiao melihat ke arah pegunungan Coiling Dragon, dia berkata padanya. Nona, bagaimana? Selama Anda membeli cetak biru saya ini, saya jamin Anda akan menemukan artefak suci sebelum orang lain. Setelah berbicara begitu lama, gadis kecil ini mungkin sudah sangat bersemangat dengan pegunungan Coiling Dragon ini. Lagi pula, siapa yang bisa menahan godaan untuk menjadi lebih kuat? Uang dalam jumlah besar yang diharapkan tidak kunjung tiba. Sebaliknya, suara samar Lin Ruomiao memasuki telinganya. Oke, aku tahu. Aku tidak membutuhkannya. Engah. Mendengar kata-kata Lin Ruomiao, lelaki tua itu sangat marah hingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia menggaruk telinganya untuk memastikan tidak ada masalah dengan pendengarannya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu kepada Lin Ruomiao, suara cekikikan terdengar. Orang tua, aku ingin cetak biru itu ada di tanganmu. Saat suara itu terdengar, tatapan semua orang di jalan langsung tertarik. Bukankah ini putra suci angin jernih? Itu adalah putra suci Clearwind.
Saya tidak menyangka dia akan datang ke sini secara pribadi. Dia pasti ada di sini untuk menyelidiki Sekte Clearwind. Bagaimana mungkin? Kudengar putra suci angin jernih ini selalu keras kepala. Meskipun dia adalah putra suci, dia sering menimbulkan masalah bagi sekte tersebut. Jam 11. Merasakan sensasi menjadi pusat perhatian, Clearwind Seinsan melemparkan tas semesta kepada lelaki tua itu dan menatapnya. Setelah lelaki tua itu menerima tas Qiankun, dia melihat sorot mata Clearwind Seinsan dan dengan cepat mundur ke samping. Setelah lelaki tua berpakaian bulu itu pergi, Clearwind Seinsan berjalan ke arah Lin Ruomiao sambil tersenyum. Dia memegang cetak biru itu dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Nona, saya yakin Anda juga akan pergi ke pegunungan Coiling Dragon. Mohon terima peta ini." Bab 268, Menangkap Lin Ruomiao, 1. Lin Ruomiao melihat cetak biru di depannya dan mengerutkan kening. Mendengarkan bisikan orang-orang di sekitarnya, Lin Ruomiao juga memahami bahwa orang di depannya ini adalah anak suci dari Sekte Angin Jernih, yang ada di depannya dan penuh dengan orang. Namun, setelah memastikan bahwa para petani ini ada di sini untuk mencari buah markisa, dia tidak perlu bertanya apapun. Dengan pemikiran ini, Lin Ruomiao tidak mengambil cetak biru dari tangan Clearwind Seinsan. Dia berkata kepadanya dengan acuh tak acuh. "Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Muda. Aku akan pergi." Lin Ruomiao hendak berbalik dan pergi setelah mengatakan itu karena sopan santun. "Apa? Gadis kecil ini benar-benar menolak undangan Clearwind Seinsan. Anda harus tahu bahwa Patriark King Feng adalah salah satu orang yang paling mungkin menjadi pemimpin aliansi dalam perburuan harta karun di pegunungan Coiling Dragon. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Jika saya mengikuti Clearwind Seinsan, meskipun saya tidak bisa makan daging, saya masih bisa minum sup." Itu benar, itu benar. Patriark King Feng dan Master Sekte-Sekte Naga tersembunyi akan mengadakan kompetisi di depan pegunungan Coiling Dragon dalam 2 hari. Ketika orang-orang ini melihat bahwa Lin Ruomiao sebenarnya menolak tawaran Clearwind Seinsan, beberapa merasa iri, sementara yang lain menghela nafas. Ada begitu banyak orang di depan Sekte Clear Breeze karena Patriark Clear Breeze memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin aliansi. Jika mereka bisa bergabung dengan Clearwind Sect, mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak harta karun, bukan? Adapun Clearwind Seinsan, dia memandang Lin Ruomiao, yang telah berbalik dan pergi. Tangannya yang memegang cetak biru itu membeku di udara, dan ekspresinya sedikit canggung. Selama bertahun-tahun, dengan nama Sekte Angin Jernih, selama dia mengambil inisiatif untuk mengundang mereka, siapa di antara mereka yang tidak akan senang padanya dan tetap setia padanya? Sudah lama sekali sejak Clearwind Seinsan bertemu seseorang yang langsung menolaknya seperti Lin Ruomiao. Dia awalnya ingin datang ke Clearwind Sect untuk merekrut murid dan melihat toko yang merekrut sekutu. Mungkin dia bahkan bisa menerima beberapa bawahan yang kuat atau menemukan beberapa kultivator wanita cantik. Di depan kios lelaki tua berpakaian bulu itu, putra suci King Feng tertarik pada Lin Ruomiao pada pandangan pertama. Dia mengenakan gaun putih dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Bukankah dia peri dalam mimpinya? Ketika dia melihat Lin Ruomiao membeli cetak biru itu dari jauh, Clearwind Seinsan sudah punya rencana. Dia berpikir selama dia membantunya membeli cetak biru tersebut, lalu menggunakan nama dan sumber daya dari Sekte Angin Jernih untuk menggodanya, pada akhirnya dia akan bisa mendapatkannya. Dia tidak menyangka akan gagal pada langkah pertama. Melihat sosok Lin Ruomiao yang akan pergi, Clearwind Seinsan sedikit enggan. Setelah menyesuaikan keadaan pikirannya, dia melanjutkan. "Nona, lihat ke arah yang kamu tuju, kamu akan pergi ke pegunungan Coiling Dragon, kan? Ada banyak binatang iblis di pegunungan Coiling Dragon, dan itu sangat berbahaya. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa datang dengan Clearwind Sect milikku." Clearwind Seinsan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan nada lembut. Dia sudah berjanji untuk membiarkannya memasuki gunung dengan angin jernih. Sekte untuk mencari harta karun. Dengan cara ini, dia harus berubah pikiran. Namun, setelah dia selesai berbicara, Clearwind Seinsan memandang Lin Ruomiao di depannya tanpa ada niat untuk berhenti. Lambat laun, mereka hampir menghilang dari pandangannya. "Apa?" Clearwind Seinsan memintanya untuk mencari harta karun bersamanya, tapi dia masih belum berbalik. "Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak menjadi perempuan.
Seorang kultivator laki-laki menghela nafas saat dia melihat Lin Ruomiao pergi. Dia tahu apa yang dilakukan Clear Wind Saint Sun. Clear Wind Saint Sun menyukai gadis itu. Namun, di dunia kultivasi, kekuatan adalah raja. Untuk menjadi lebih kuat, apa salahnya mengorbankan diri sendiri? Namun, kultivator di sampingnya perlahan berkata, "Bangun, saudara. Ada segalanya dalam mimpimu." Beberapa kultivator wanita berjalan ke arah putra suci King Feng dan berkata, "Saudara King Feng, kami ingin pergi ke pegunungan untuk mencari harta karun. Bisakah kamu membawa kami bersamamu?" Clear Wind Saint Sun memandang Lin Ruomiao, yang telah menghilang dari pandangannya, dan dia dipenuhi amarah. Melihat sekelompok kultivator wanita di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan marah, "Jangan ganggu aku. Pergilah." Kemudian, dia berjalan menuju Clear Wind Sect. Ketika para penggarap Sekte Angin Jernih melihat kemarahan Putra Suci Angin Jernih, mereka segera menutup mulut. Mereka semua menyingkir untuk memberi jalan bagi Clear Wind Saint Sun. Bagaimanapun, mereka ingin meminta sesuatu. Setelah memasuki sekte tersebut, Clear Wind Saint Sun dibawa ke sebuah ruangan di lantai atas oleh seorang murid. Begitu dia memasuki ruangan, Clear Wind Saint Sun duduk di kursi. Dia menamparkan meja dan bergumam, "Beraninya kamu menatapku. Menarik. Jika King Feng tidak memperingatkannya untuk tidak menimbulkan masalah selama beberapa hari ke depan, dia akan mengambil tindakan." Dia merajuk di dalam hatinya. Kemudian, pintu dibuka dan seorang pria yang mengenakan jubah diaken dari Sekte Angin Jernih masuk. Begitu pria itu memasuki ruangan, dia berjalan ke meja dan menuangkan secangkir air untuk Clear Wind Saint Sun. Dia menyerahkannya kepada putra suci King Feng dan berkata, "Saint Child, minumlah air dan tenanglah." Clear Wind Saint Sun melirik diaken Sekte Clear Wind, mengambil cangkir darinya, dan meminumnya dalam satu tegukan. Setelah meminum secangkir air, diaken berkata kepada putra suci Angin Jernih, "Saint Child, bawahan ini telah mengatur seseorang untuk pergi menemui wanita itu sekarang. Saya yakin akan segera ada hasilnya." Ketika dia berada di gedung Clear Breeze Sect, segala sesuatu di luar pintu secara alami dilihat oleh diaken Clear Breeze Sect ini. Dia sudah menjadi ahli alam dewa tertinggi. Jika dia menyukai Clear Wind Saint Sun, dia mungkin bisa menjadi tetua sekte luar jika Clear Wind Saint Sun bahagia dan menyampaikan kata-kata baik untuknya di depan Patriark. Oleh karena itu, ketika Lin Ruomiao pergi, dia mengirim seseorang untuk mengikutinya. Dia harus memastikan bahwa dia mengetahui lokasi Lin Ruomiao setiap saat. Ketika Clear Wind Saint Sun mendengar kata-kata sipir, dia mengerutkan kening dan berkata dengan keras, "Siapa yang memintamu melakukan ini?" Mendengar kemarahan putra suci King Feng, diakon itu segera menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya. "Anak suci, mohon maafkan saya. Saya bertindak sendiri. Namun, bawahan ini sudah memeriksanya. Tidak ada aura di tubuh wanita itu. Saya pikir dia mungkin seorang kultivator abadi yang baru saja melangkah ke dalam kultivasi." Setelah mendengar kata-kata diaken, Putra Suci Angin Jernih teringat bahwa dia memang tidak merasakan aura apapun dari Lin Ruomiao. Seperti yang dikatakan diakon Sekte Angin Jernih, dia adalah seorang kultivator abadi yang baru saja melangkah ke dalam kultivasi. Setelah menghitung dalam hatinya, dia berkata kepada Clear Wind Sect Deacon, "Memimpin. Saya sendiri ingin menangkapnya." Lin Ruomiao baru saja membuatnya kehilangan muka di depan semua orang. Dia tidak bisa menelan kemarahan ini. Bab 269, Patriark King Feng. Di kota kecil, setelah Lin Ruomiao meninggalkan Sekte Clear Wind, dia langsung menuju pegunungan Coiling Dragon. Saat mereka hendak meninggalkan kota, Lin Ruomiao memasuki gang yang gelap dan sepi. Setelah membuat beberapa kemajuan, Lin Ruomiao berhenti dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu sudah mengikutiku begitu lama." Kata-kata Lin Ruomiao bergema di gang. Kemudian, beberapa penggarap berbaju hitam muncul di dinding di kedua sisi gang. Mereka memegang senjata roh yang berbeda di tangan mereka, semuanya ditujukan ke Lin Ruomiao. Kemudian, tawa putra suci King Feng terdengar lagi. "Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Dari kelihatannya, kamu berencana pergi ke pegunungan Coiling Dragon sendirian, kan? Mengapa kamu tidak melihat kekuatanmu sendiri? Mengapa kamu tidak mengikuti putra suci ini dan menjalani kehidupan yang baik di masa depan?"
Lin Ruomiao berbalik dan menatap Clearwind Saint Sun yang perlahan berjalan keluar. Belum lama ini, dia merasakan Clearwind Saint Sun mengikuti di belakangnya. Namun, karena mereka tidak menyerangnya, dia tidak bisa diganggu oleh mereka. Tapi sekarang setelah mereka hendak meninggalkan kota, dia tidak menyangka mereka akan begitu gigih mengejarnya. Jika dia mengikutinya ke pegunungan Coiling Dragon dan membuatnya tersandung saat dia sedang memetik buah markisa, bukankah itu hal yang buruk? Dengan pemikiran ini, Lin Ruomiao datang ke sini, berniat menghabisi mereka. Clearwind Saint Sun memandang Lin Ruruo. Sekarang tidak ada orang di sekitar, ini saat yang tepat untuk menyerang. Matanya dipenuhi panas saat dia berkata kepada pria berbaju hitam di sekitarnya. Menyerang. Saat suara Clearwind Saint Sun turun, sosok pria berjubah hitam di kedua sisi tersapu pada saat yang bersamaan. Mereka melambaikan senjata roh di tangan mereka dan hendak menyerang Lin Ruomiao. Lin Ruomiao bertindak seolah-olah dia tidak melihat tindakan pria berpakaian hitam itu dan berdiri di tempat tanpa bergerak. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator kecil, dia masih berani bersikap sombong di depan putra suci ini. Dia pasti akan memberinya pelajaran yang baik ketika dia kembali. Kemudian, Clearwind Saint Sun merasakan kilatan cahaya di depannya. Kemudian, ia melihat orang-orang berbaju hitam yang semula berada di udara jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Sementara itu, Lin Ruomiao meletakkan tangannya di pinggangnya dan berdiri di tempatnya, seolah-olah dia tidak diserang sama sekali. Ketika putra suci King Feng, yang merupakan dewa, melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia kemudian berkata kepada diaken sekte King Feng yang berdiri di sampingnya, apa yang terjadi? Bukankah kita sudah mengatakan bahwa kita akan menjatuhkannya dengan mudah? Diakon ini juga melihat pemandangan di hadapannya dengan ekspresi aneh. Baru saja, dia juga berpikir bahwa Lin Ruomiao adalah seorang ahli. Namun, sejak pria berpakaian hitam itu menyerang hingga dia terjatuh, dia tidak merasakan aura apapun dari tubuh Lin Ruomiao. Bahkan Patriark Sekte King Feng mereka tidak bisa menyembunyikan auranya ketika dia menyerang. Karena tidak dapat memahaminya, Diaken berkata kepada Clearwind Saint Sun. Anak suci, jangan khawatir. Saya pribadi akan mengujinya. Ketika putra suci Clearwind mendengar kata-kata Diaken, dia juga memberi isyarat agar dia melakukannya dengan cepat. Diakon ini memiliki kekuatan ahli alam dewa tertinggi, yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Akan lebih baik jika dia bergerak. Setelah itu, sosok Diaken Sekte Clear Breeze melintas dan muncul di hadapan Lin Ruomiao dalam beberapa saat. Dengan patuh-patuhi anak suci, Diakon itu berkata kepada Lin Ruomiao sambil tersenyum. Pada jarak ini, dia yakin akan mencapai target. Namun, begitu Diaken selesai berbicara, dia merasakan hawa dingin di lehernya. Bekas pisau sudah muncul di lehernya. Anda, Diakon Sekte Clear Breeze memandang Lin Ruomiao dengan ketakutan di matanya. Sebelum dia selesai berbicara, dia jatuh ke tanah. Darah segar mengalir dari lehernya ke tanah, meninggalkan bekas darah di tanah. Jangan datang, jangan datang. Setelah Diaken Sekte Clearwind meninggal di tangan Lin Ruomiao, bagaimana mungkin putra suci Clearwind tidak memahami bahwa Lin Ruomiao adalah seorang ahli yang hebat. Bahkan Diakon alam dewa tertinggi dibunuh olehnya. Clearwind Saint Sun tidak bisa lagi menilai kekuatan Lin Ruomiao. Kakek, aku masih punya kakek. Clearwind Saint Sun mencari sesuatu di tubuhnya dengan panik. Kemudian, sosok Lin Ruomiao muncul di depannya. Gagang belati mengenai perut putra suci King Feng, dan seberkas cahaya bersinar di depannya. Artefak spiritual pelindung, iya. Menurut penilaian Lin Ruomiao barusan, serangannya seharusnya membunuhnya. Dia tidak menyangka anak ini memiliki senjata roh pelindung. Clearwind Saint Sun juga menghancurkan liontin giok di tubuhnya. Pada saat ini, Lin Ruomiao menatap ke langit. Dia bisa merasakan sudah ada beberapa sinar cahaya berkumpul ke arahnya. Lupakan, Lin Ruomiao berkata dengan acuh tak acuh. Sosoknya melintas dan menghilang ke dalam gang. Setelah Lin Ruomiao menghilang, suara naga yang marah terdengar di langit di atas gang. Siapa? Siapa yang ingin membunuh cucuku? Sebuah suara marah terdengar, dan seorang lelaki tua berjubah hijau kuno muncul di gang. Beberapa saat kemudian, beberapa sosok lagi mendarat di gang. Leluhur, ada apa? Master Sekte dari Sekte Clearwind berkata perlahan kepada Patriark Clearwind setelah dia mendarat.
Mereka masih berdiskusi di aula ketika ekspresi Patriark King Feng tiba-tiba berubah dan dia berjalan keluar. Apa yang salah? Lihatlah bagaimana Feng Er dipukuli. Bahkan artefak spiritual pelindungnya telah hancur. Patriark Clearwind sudah berjongkok di tanah. Di pelukannya ada putra suci angin jernih, yang telah dipukuli setengah mati oleh Lin Ruomiao. Mendengar kata-kata Patriark King Feng, semua orang memeriksa sekelilingnya. Tanah dipenuhi dengan mayat sekte King Feng mereka. Salah satu tetua dari Clear Breeze sekte berjalan ke arah Patriark Clear Brewin dan berkata dengan hormat. Nenek moyang, saya sudah memeriksanya. Orang-orang ini meninggal karena luka tusuk, dan mereka terbunuh dalam satu pukulan. Luka pisau. Mungkinkah itu sekte naga tersembunyi? Setelah mendengar laporan tetua, Master Sekte Clear Breeze sekte tidak bisa menahan diri untuk berkata. Di antara banyak kekuatan di kota kecil ini, hanya Sekte Naga tersembunyi yang ahli dalam teknik pedang dan berani melawan Sekte King Feng. Patriark King Feng mengangguk. Itu pasti dikirim oleh naga tersembunyi tua itu. Lusa adalah hari pemilihan pemimpin aliansi. Dia pasti ingin menggunakan angin untuk mengganggu pikiranku sehingga dia bisa langsung bersaing untuk menjadi pemimpin aliansi. Semua orang mengangguk setuju. Di antara banyak faksi, hanya Patriark King Feng dan Master Sekte-Sekte Naga tersembunyi yang berada di alam Raja Dewa. Mereka juga merupakan pesaing terkuat bagi pemimpin aliansi. Pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Angin Jernih mau tidak mau berkata. Leluhur, Sekte Naga tersembunyi ini bertindak terlalu jauh. Saya akan membawa orang untuk menanganinya sekarang. Tidak, saat tetua itu hendak pindah, Patriark King Feng menghentikannya. Saya ingin mengalahkannya secara pribadi dalam kompetisi dan memberitahu semua orang wajah jeleknya untuk membalaskan dendam Feng Er. Bab 270, Manusia Menyihir. Pegunungan Naga Melingkar. Di puncak Gunung Weiyan, sebuah gua tempat tinggal yang megah berdiri tegak. Pada saat ini, di dalam gua tempat tinggalnya, seorang pria menawan dengan mahkota emas di kepalanya duduk di kursi kerangka. Di kedua sisinya terdapat binatang iblis yang memancarkan aura kuat. Liu Shuang, Nalan Yan, dan Chu Yuanshan sedang duduk di kursi di samping pria menawan itu. Saudara Wu Shuang, sejak kita berpisah di Red Cloud Divine Hall, saya tidak menyangka Anda telah maju ke alam raja yang saleh. Pria penyihir itu memegang cangkir anggur di tangannya saat dia berbicara dengan Liu Shuang. Kembali ke kuil awan merah, Liu Shuang masih menjadi tuan dewa dan telah berinteraksi dengan pria menawan itu. Karena Liu Shuang kadang-kadang mengirimkan obat-obatan berharga, pria menawan itu memperlakukannya seperti adik laki-lakinya. Liu Shuang segera mengambil cangkir anggurnya dan berkata kepada pria di gunung itu. Kamu bukan. Jika kita berbicara tentang peningkatan tercepat dalam kultivasi, bukankah Andalah orangnya? Sekarang kamu adalah ahli alam Kaisar Dewa, akulah yang seharusnya menghormatimu. Mendengar kata-kata menyanjung Liu Shuang, pria penyihir itu meliriknya dan menenggak anggur di gelasnya. Kemudian, dia meletakkan cangkir anggur itu ke samping dan seorang pelayan mengisinya dengan air. Setelah meletakkan cangkir anggur di tangannya, pria yang menyihir itu perlahan berkata kepada Liu Shuang. Katakan padaku, hal baik apa yang ingin kamu bagikan denganku. Dalam liontin giok transmisi suara, Anda mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi saya untuk menerobos. Jangan mengecewakanku dengan membiarkan putra dan cucuku yang biasa menjemputmu. Begitu pria menawan itu selesai berbicara, binatang lain di dalam gua mulai menertawakan Liu Shuang. Ditatap oleh begitu banyak pasang mata membuat Liu Shuang merasa tidak nyaman. Setelah berdehem, dia perlahan berkata, Saudaraku, terlalu banyak orang di sini. Menurutku lebih baik kita membicarakan hal ini sendirian. Begitu Liu Shuang selesai berbicara, binatang iblis di sekitarnya mulai mengeluarkan suara ke arahnya. Liu Shuang memandang binatang buas di sekitarnya dengan ketakutan dan tersenyum pada pria menawan itu. Di sisi lain, Chu Yuanshan dan Nalan Yan juga perlahan memadatkan esensi sejati di tubuh mereka, takut binatang iblis ini tiba-tiba menyerang mereka. Setelah datang ke alam surgawi dari benua Tian Yuan, mereka bertiga kelelahan. Atas saran Liu Shuang, mereka setuju untuk datang ke pegunungan Coiling Dragon untuk mencari bantuan dari teman baik Liu Shuang. Namun, teman baik mereka ini sepertinya sedikit berbeda dari yang mereka bayangkan. Melihat reaksi binatang iblis di sekitarnya,
pria penyihir itu melambaikan tangannya ke arah mereka, memberi isyarat agar mereka mundur. Dengan kekuatannya, dia tidak takut dengan tipuan Liu Shuang. Jika Liu Shuang berbohong padanya, dia akan bisa membunuhnya semudah membunuh seekor semut. Setelah beberapa saat, di bawah bimbingan manusia iblis, binatang iblis di dalam gua mengeluarkan suara gemuruh dan meninggalkan gua. Hanya pria penyihir dan Liu Shuang yang tersisa di dalam gua. Saudara Wu Shuang, bisakah Anda memberitahu saya peluang besar apa ini? Setelah sekelompok binatang itu pergi, gua tiba-tiba menjadi sunyi. Liu Shuang berkata perlahan pada Liu Shuang. Liu Shuang tersenyum pada pria menawan itu dan berkata, reinkarnasi dari penguasa pengadilan surgawi. Menurut penyelidikanku, dia sekarang berada di benua surga di awan. Apa itu? Reinkarnasi penguasa pengadilan surgawi. Pria yang menyihir itu berkata dengan terkejut. Melihat reaksi pria itu, Liu Shuang berjalan dan berbisik ke telinganya. Pria menawan itu tersenyum dan menepuk punggung Liu Shuang. Saudara Wu Shuang, jika rencana kita berhasil, kita akan berbagi nasib dengan penguasa pengadilan surgawi. Di masa depan, dunia surgawi akan menjadi milik kita. Chu Yuan San dan Nalan Yan, yang berada di bawah, melihat ekspresi bersemangat pria yang sangat menawan itu dan tahu bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Dengan tambahan Kaisar Surgawi, kemungkinan mereka berencana untuk merebut posisi penguasa pengadilan surgawi akan meningkat pesat. Melihat dia hampir selesai, Liu Shuang melanjutkan. Saudaraku, semua orang tahu bahwa klan setan tupai kuning tersebar di seluruh benua awan langit. Selama Anda memberi perintah, saya yakin penguasa pengadilan surgawi akan ditemukan dengan sangat cepat. Ketika pria menawan itu mendengar kata-kata Liu Shuang, dia perlahan berdiri dari tempat duduknya dan meletakkan tangannya di bawah dagunya. Dia sepertinya sedang berpikir keras. Ada apa, saudara? Apakah ada masalah? Liu Shuang bertanya ketika dia melihat pria menawan itu berdiri dengan tatapan penuh perhatian. Menurutnya, pria penyihir itu seharusnya langsung menyetujuinya. Setelah mengambil beberapa langkah, pria penyihir itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan perlahan berkata, Saudara Wu Shuang, Anda juga tahu bahwa baru-baru ini, buah markisa di pegunungan Coiling Dragon saya akan segera matang. Sejumlah besar pembudidaya manusia berkumpul di kota kecil di luar, ingin memperjuangkan buah markisa saya. Saat dia berbicara, pria yang menyihir itu memandang Liu Shuang. Kata-kata Liu Shuang saja tidak akan membuatnya memindahkan pasukannya untuk mencari penguasa pengadilan surgawi. Jika orang ini berbohong kepadanya, penguasa pengadilan surgawi tidak hanya tidak akan ditemukan, tetapi buah markisanya juga akan diambil. Bukankah itu seperti menimba air dengan keranjang bambu? Mendengar tentang buah markisa, Nalan Yan yang duduk di samping mendapat ide. Dia berdiri dan berkata kepada pria yang menyihir itu sambil tersenyum. Bagaimana dengan ini? Bukankah penguasa pengadilan surgawi baru saja bereinkarnasi? Kekuatannya lemah sekarang, jadi dia pasti ingin memulihkan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika kita menggunakan buah markisa ini sebagai umpan, tidak baik jika dia menarik perhatiannya. Bagaimana dengan ini? Kami akan menjaga di samping buah markisa dan tidak takut kehilangannya. Saat dia berbicara, Nalan Yan bahkan mengungkapkan beberapa senyuman menawan kepada pria yang mempesona itu. Pria yang menyihir itu memandang Nalan Yan dan mengamati tubuhnya. Dia kemudian menoleh ke Liu Shuang dan berkata sambil tersenyum. Saudara Wu Shuang, ini pasti saudara ipar perempuanmu, mengapa kamu tidak memperkenalkannya? Liu Shuang tersenyum saat mendengar kata-kata pria itu. Dia berjalan ke sisi Nalan Yan dan hendak berbicara ketika Nalan Yan angkat bicara. Nalan Yan, tolong jaga aku, senior. Saya ingin tahu apa pendapat senior tentang saran Anda tadi. Ketika pria yang menyihir itu melihat Nayan menjawab sendiri, dia tertawa dan duduk kembali. Dia berkata kepada Liu Shuang dan yang lainnya. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan membuat beberapa pengaturan. Datanglah ke tempat saya dan biarkan saya melakukan bagian saya sebagai tuan rumah. Teman-teman, ajak saudara Wu Shuang untuk beristirahat. Nalan Yan dan yang lainnya sangat senang saat mendengar pria penyihir itu setuju. Kemudian, seekor binatang iblis masuk dari luar dan membawa mereka ke kamar. Istirahat. Bab 271, Singa Api Peledak 1. Setelah Liu Shuang dan yang lainnya pergi,
binatang iblis lainnya perlahan masuk ke dalam gua. Pria penyihir itu mengambil cangkir anggurnya dan menyesapnya. Kemudian, dia berkata kepada binatang iblis di sampingnya. Si kuning, tidak ada yang aneh dengan buah markisa beberapa hari terakhir ini kan? Setelah Huang Yi mendengar kata-kata pria menawan itu, dia berkata dengan hormat. Nenek moyang, ada orang yang menjaga buah markisa siang dan malam. Setelah pria penyihir itu mendengar kata-kata Huang Yi, dia perlahan mengangguk dan melanjutkan. Si kuning, aku akan pergi ke buah markisa sendiri. Awasi Liu Shuang dan yang lainnya. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, segera beritahu saya. Huang berikan perintah untuk menyelidiki apa yang sedang dilakukan Liu Shuang dan yang lainnya. Jam 11. Pria penyihir itu mengeluarkan perintah satu demi satu, dan binatang iblis segera melaksanakannya. Setelah binatang-binatang itu pergi, si kuning berkata kepada pria menawan itu. Nenek moyang, apakah ada masalah dengan Liu Shuang? Jika mereka ada di sini untuk mencari relik, saya dapat membawa beberapa orang ke. Pada titik ini, si kuning membuat isyarat pisau. Tidak dibutuhkan. Perhatikan saja mereka. Anda akan mengetahui sisanya di masa depan. Pria penyihir itu menjawab perlahan setelah dia mendengar kata-kata Huang Yi. Lalu, dia melambaikan tangannya ke arah Huang Yi. Patriark, saya mengerti. Aku akan melakukannya sekarang. Huang Yi tahu bahwa leluhur tua itu menyuruhnya untuk tidak bertanya lagi. Setelah membungkuk pada pria menawan itu, dia pergi. Setelah si kuning pergi, pria penyihir itu memainkan cangkir anggur di tangannya. Matanya berkedip, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bagaimanapun, dia adalah iblis tua yang telah hidup bertahun-tahun. Jika dia tidak memiliki rencana kecilnya sendiri, bagaimana dia bisa maju ke alam Kaisar Dewa? Di luar pegunungan Coiling Dragon, seorang wanita sedang berjalan di depan, diikuti oleh beberapa pria. Dari kelihatannya, mereka adalah tim kecil, dan wanita ini adalah pemimpin mereka. Apalagi dari pakaian mereka yang memiliki ukiran naga, terlihat bahwa latar belakang mereka tidak lemah. Nona, ayo kembali. Jika ketua sekte mengetahuinya, kami tidak akan bisa mempertahankan hidup kami. Seorang pria berjalan di belakang wanita itu dan perlahan menasihatinya. Apa yang Anda takutkan? Dengan aku di sini, ayah tidak akan melakukan apapun padamu. Tidak mudah bagimu untuk melarikan diri. Tidak peduli apa, kamu harus membunuh beberapa binatang iblis sebelum kembali. Wanita itu memiliki aura gagah dan gagah. Ketika dia berbicara, dia mengepalkan tangan kecilnya dengan erat dan tampak seperti sedang bertarung. Mendengar kata-kata wanita itu, para penggarap lain di belakangnya menghela nafas dan segera mengikuti. Mereka adalah murid dari Sekte Naga Tersembunyi, dan orang di depan mereka adalah putri dari Master Sekte Naga Tersembunyi. Mereka tidak hanya tahu kalau nona muda mereka suka berkelahi. Hanya saja pegunungan Coiling Dragon ini terlalu berbahaya. Jika terjadi sesuatu, mereka akan kehilangan nyawa. Segera, mereka akan memasuki wilayah pegunungan naga melingkar di mana binatang iblis sering muncul. Seorang pria sedikit khawatir, jadi dia menghampiri orang suci naga tersembunyi dan berkata, Nona, menurutku ada sesuatu yang tidak biasa pada pegunungan Coiling Dragon hari ini. Ayo kembali. Master Sekte akan bersaing dengan Patriark King Feng besok. Kami tidak ingin dia khawatir. Ya saya tahu. Ayo jalan-jalan sebentar lagi. Jika tidak ada yang lain, kami akan kembali. Mendengar perkataan kultivator Sekte Naga Tersembunyi, wanita itu hanya menjawab dengan tidak sabar dan terus berjalan ke depan. Pegunungan Coiling Dragon ini tidak seberbahaya yang dikatakan dalam legenda. Hingga saat ini, mereka belum melihat satupun binatang iblis. Mengaum. Saat wanita itu melangkah maju, dia mendengar suara gemuruh. Kemudian, seekor singa yang diselimuti api keluar dari balik pohon. Ini adalah singa api peledak. Seorang murid Sekte Naga Tersembunyi berkata dengan ngeri saat dia melihat singa merah menyala. Jangan panik, biarkan aku yang melakukannya. Ketika orang suci naga tersembunyi melihat singa itu, dia bersemangat dan bergegas ke arahnya. Cincin di tangannya berkilat dan pedang lebar muncul di tangannya. Makan pedangku. Orang suci naga tersembunyi berteriak dan menebas kepala singa itu dengan pedangnya. Bang! Setelah terkena pedang, tubuh Master Peledak terbang mundur dan menabrak pohon besar. Nona, kamu baik-baik saja. Setelah orang suci naga tersembunyi mengalahkan singa,
kultivator sekte naga tersembunyi berjalan dan bertanya padanya dengan prihatin. Flaming Lion adalah binatang iblis yang umum di dunia budidaya. Mereka hidup berkelompok. Apalagi dia terlahir dengan bakat dekat dengan elemen api. Penguasaannya terhadap hukum api bisa dikatakan ahli di dunia binatang iblis. Untungnya, Master Inferno peledak yang mereka temui tampaknya tidak terlalu kuat. Ia memiliki kekuatan dewa, sama seperti mereka. Mengaum, diserang oleh orang suci naga tersembunyi, singa Inferno meraung dengan marah. Esensi sebenarnya di tubuhnya perlahan mengembun, membentuk beberapa bola api di punggungnya. Mengaum, singa Inferno meraung dan bola api itu terbang menuju orang suci naga tersembunyi. Melihat bola api yang masuk, orang suci naga tersembunyi dan yang lainnya dengan cepat melompat dari tanah, dan bola api tersebut menghantam tanah. Teman baik, kata orang suci naga tersembunyi dengan penuh semangat sambil melihat daun-daun dan dahan-dahan berguguran di tanah yang berubah menjadi abu setelah terkena bola api. Dia menyerang singa itu lagi dan menebasnya dengan pedangnya. Mengaum, singa Inferno secara alami tidak mau ketinggalan. Ia juga meraung dengan marah dan membuka mulutnya untuk menghadapinya. Bantu Nona, beberapa pembudidaya sekte naga tersembunyi saling memandang dan kemudian melintas ke sisi singa. Esensi sejati berkumpul di tubuhnya, dan segala jenis keterampilan roh terbang keluar dari tangan kultivator sekte naga tersembunyi. Bang! Setelah terkena begitu banyak skill roh, singa api itu jatuh ke tanah dan tidak berdiri lagi. Apa yang sedang kalian lakukan? Orang suci naga tersembunyi secara alami sedikit marah ketika pertempuran tiba-tiba terhenti. Dia mempertanyakan kelompok pembudidaya sekte naga tersembunyi. Tidak, Nona, kita harus kembali sekarang. Seorang kultivator sekte naga tersembunyi tersenyum pada orang suci naga tersembunyi. Alasan kenapa mereka menyerang lebih awal juga karena singa api adalah binatang iblis yang hidup berkelompok. Jika mereka segera menanganinya, mereka akan menarik lebih banyak singa api dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Orang suci naga tersembunyi menghentakkan kakinya dengan marah ketika dia melihat senyuman di wajah kultivator sekte naga tersembunyi. Dia melihat ke langit dan teringat bahwa besok adalah hari pertarungan Master Sekte. Dia memelototi kultivator sekte naga tersembunyi dengan enggan dan hendak bangkit dan kembali. Bukan karena dia benar-benar ingin kembali, tetapi jika ayahnya mengetahuinya, dia pasti akan terus mengawasinya dan akan lebih sulit baginya untuk keluar. Ketika para penggarap sekte naga tersembunyi melihat bahwa orang suci naga tersembunyi bersedia untuk kembali, mereka menghela nafas lega. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, mereka baru mengambil beberapa langkah ketika serangkaian raungan marah datang dari belakang mereka. Bab 272, Nasib Buruk, Bertemu Manusia Fana, 1. Apa yang sedang terjadi? Kelompok pembudidaya sekte naga tersembunyi melihat ke belakang mereka dan melihat ada banyak singa Inferno yang memelototi mereka. Tidak baik, lindungi Nona. Di tengah kerumunan, seorang kultivator sekte naga tersembunyi berteriak dan kemudian mengambil senjata di pinggangnya, tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Ketika orang suci naga tersembunyi mendengar auman singa yang marah lagi, dia merasa senang dan berbalik untuk bertarung. Setelah melihat sebenarnya ada begitu banyak singa Inferno di belakangnya, semangat juang di hatinya langsung padam. Dalam persepsinya, singa Inferno peledak ini hanya lebih kuat darinya. Ayah berkata bahwa Master Inferno peledak adalah binatang iblis yang hidup berkelompok, tapi aku tidak menyangka jumlah mereka sebanyak itu. Ayo cepat kembali. Pada saat ini, orang suci naga tersembunyi akhirnya berkata bahwa dia akan kembali. Meskipun dia agresif, dia juga menghargai hidupnya. Dia tidak akan terlalu keras kepala untuk bertarung dengan begitu banyak binatang iblis yang kuat. Segera setelah orang suci naga tersembunyi selesai berbicara, sekelompok pembudidaya sekte naga tersembunyi mulai melindunginya dan melarikan diri dari pegunungan naga melingkar. Di antara singa-singa itu, salah satu dari mereka, yang jelas lebih besar dari binatang iblis lainnya, memandangi bangkai singa yang baru saja dibunuh oleh orang suci naga tersembunyi dan yang lainnya. Jelas sekali, inti dalam singa ini telah digali oleh mereka. Dengan raungan yang sangat marah, dia berkata kepada kelompok singa itu. Kejar mereka, jangan tinggalkan satu pun yang selamat. Dalam beberapa hari terakhir, mereka baru saja menerima perintah dari Kaisar Iblis bahwa akan ada pembudidaya manusia yang memasuki pegunungan naga melingkar dalam waktu dekat. Dia telah menyuruh mereka untuk bersiap berperang dan siap berperang kapan saja.
Ia tidak menyangka putra bungsunya akan dibunuh oleh manusia hari ini. Mengikuti perintah Raja Singa Api, semua singa api mengumpulkan esensi vital mereka dan melemparkan bola api ke arah orang suci naga tersembunyi dan yang lainnya. Bang! 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 Bola api jatuh dari langit seperti meteor, jatuh di samping para penggarap sekte naga tersembunyi. Setelah serangkaian serangan, beberapa pembudidaya sekte naga tersembunyi terkena bola api dan jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa berdiri, cakar tajam singa inferno menekannya dan menelannya. Berlari. Orang suci naga tersembunyi juga tahu bahwa dia mendapat masalah besar kali ini, jadi dia segera berteriak. Di tempat lain, Lin Ruomiao meninggalkan kota kecil setelah lolos dari deteksi Patriark Clearwind dan yang lainnya. Dia pergi ke batas luar pegunungan Coiling Dragon sendirian. Melihat perkamen di tangannya, Lin Ruomiao bergumam. Jika kita masuk dari sini, itu karena itu yang paling dekat dan jumlah binatang iblis yang ada di sepanjang jalan lebih sedikit. Setelah memastikan rutenya, Lin Ruomiao menyimpan perkamen itu kembali ke dalam cincin interspatialnya dan berjalan menuju pegunungan Coiling Dragon. Setelah berjalan agak jauh, Lin Ruomiao mengerutkan kening dan melihat ke depan. Pada saat ini, dalam pandangannya, seorang wanita dan beberapa pembudidaya di belakangnya berpakaian dalam keadaan yang menyedihkan, dan di belakang mereka, ada singa peledak. Singa menyala. Lin Ruomiao melihat singa inferno di belakang orang suci naga tersembunyi dan sekilas mengenali mereka. Saat orang suci naga tersembunyi dan yang lainnya melarikan diri, mereka tiba-tiba melihat Lin Ruomiao muncul di depan mereka. Senang, orang suci naga tersembunyi melambai pada Lin Ruomiao dan berkata, "Rekan Daois di depan, saya adalah gadis suci dari sekte naga tersembunyi. Jika Anda dapat membantu saya pasti akan membalas Anda dengan mahal." Lin Ruomiao terus berjalan ke depan setelah mendengar kata-kata orang suci naga tersembunyi. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda membantu. Sekarang, dia tidak lagi bersimpati pada para kultivator ini. Yang kuat memangsa yang lemah, yang merupakan hukum abadi dunia budidaya. Melihat Lin Ruomiao mengabaikan mereka, seorang kultivator sekte naga tersembunyi hanya bisa melirik ke arahnya. Lalu, dia berkata kepada orang suci naga tersembunyi, "Nona, orang itu sepertinya tidak memiliki aura apapun. Dia tampaknya manusia fana." "Manusia," kata orang suci naga tersembunyi dengan terkejut sambil berlari. Di alam abadi, manusia adalah spesies langka. Tidak mudah untuk bertemu seseorang. Dia berpikir bahwa dia adalah seorang ahli terkemuka, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah manusia biasa. Hari ini, peruntungannya bisa dikatakan sangat sial. Dia benar-benar bertemu dengan manusia fana. Seorang kultivator di samping orang suci naga tersembunyi berkata padanya, "Nona, menurutku makhluk fana ini pasti akan menjadi makanan bagi binatang iblis setelah memasuki pegunungan Coiling Dragon. Mengapa kita tidak membiarkan dia berkontribusi kepada kita sebelum dia meninggal?" Murid sekte naga tersembunyi melihat ke arah singa yang mendekat. Dengan kecepatan ini, cepat atau lambat mereka akan menyusul. Kemudian, dia menarik orang suci naga tersembunyi dan berlari menuju Lin Ruomiao. "Yang kamu ingin?" Orang suci naga tersembunyi dengan jelas memahami apa yang dimaksud oleh kultivator ini. Mereka bisa menggunakan waktu yang dimiliki Master Inferno peledak untuk melahap Lin Ruomiao untuk melakukan perjalanan lebih jauh. Mungkin mereka bisa meninggalkan pegunungan Coiling Dragon. Dengan pemikiran ini, orang suci naga tersembunyi tidak berencana menghentikan kultivator ini. Lupakan saja, makhluk fana ini akan mati. Bukan hal yang baik kehilangan nyawaku. Lin Ruomiao melihat ke arah orang suci naga tersembunyi dan yang lainnya yang berlari ke arahnya, tapi ekspresinya tidak berubah dan dia terus berjalan sendiri. Ketika orang suci naga tersembunyi dan yang lainnya melewatinya, mereka memandangnya seolah dia adalah orang mati. Mengaum, singa inferno tiba di depan Lin Ruomiao dalam sekejap mata. Dia memandang Lin Ruomiao dengan jijik dan cakar tajam di tangannya hendak menyerangnya. Ekspresi Lin Ruomiao tetap tidak berubah saat dia berjalan perlahan. Dengan kilatan cahaya, singa itu jatuh ke tanah dan tidak bangkit lagi. Bang! Suara singa yang menghantam tanah secara alami menyebabkan orang suci naga tersembunyi dan yang lainnya bereaksi. Apa yang sedang terjadi? Kultivator sekte naga tersembunyi yang menyarankan penggunaan Lin Ruomiao sebagai perisai memandang singa inferno di tanah dengan ekspresi bingung.
Ketika Inferno Lions melihat rekannya terjatuh, mereka menghentikan langkahnya. Melihat Lin Ruomiao masih maju, dia bertukar pandang dengannya sebelum mengeluarkan raungan marah. Serang bersama. Sekelompok singa bergegas maju. Lin Ruomiao akhirnya bereaksi. Dia berhenti sejenak, dan suara tanpa emosi keluar dari mulutnya. Skyblade, pedang pembunuh angin. Saat suara itu jatuh, orang suci dari Sekte Naga tersembunyi dan yang lainnya merasakan mata mereka berkedip. Setelah meninggalkan beberapa bayangan di udara, sekelompok singa itu jatuh ke tanah satu demi satu. Ini, orang suci naga tersembunyi dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan ketika mereka melihat ketua sekte-sekte naga tersembunyi bergerak, hal itu tidak membuat mereka terkejut. Bagaimana ini bisa menjadi makhluk fana? Dia jelas seorang senior dengan basis budidaya surgawi. Gumam orang suci naga tersembunyi. Kultivator sekte naga tersembunyi yang berencana menggunakan Lin Ruomiao sebagai perisai bermandikan keringat. Dia sebenarnya baru saja menggunakan ahli yang tiada taranya sebagai tameng mereka. Dengan kultivasi senior ini, bagaimana tindakan mereka bisa luput dari pandangannya? Dengan pemikiran ini, mereka melihat Lin Ruomiao berdiri di depan mereka. Dia berbalik dan menatap mereka. Saat dia menatapnya, kultivator sekte naga tersembunyi merasa kepalanya akan jatuh ke tanah pada detik berikutnya.